apa yang sebenarnya. Seperti hidup di Georgia, negara, bukan negara bagian AS. Dari penari jalanan yang tak kenal, takut hingga lalu lintas yang kacau, aksara kuno, dan paspor yang secara mengejutkan kuat, tempat ini penuh dengan rahasia yang belum pernah Anda dengar. Tetap ikuti Jelajahi Dunia untuk mengungkap kebenaran tersembunyi tentang Georgia. Keamanan. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan infrastruktur, Georgia tetap menjadi salah satu negara teraman di dunia. Kejahatan acak terhadap orang asing sangat jarang terjadi. Baik berjalan melalui alun-alun yang ramai, gang sempit, atau jalan kosong di malam hari, Anda akan merasa sangat aman di Tbilisi. Polisi berpatroli di area publik 247, memastikan ketertiban dan menegakkan hukum dengan efisien. Paling-paling, seorang pengemis mungkin mendekati Anda untuk meminta uang, tetapi kejahatan kekerasan hampir tidak ada. Rasa aman yang kuat ini sangat dihargai oleh penduduk lokal dan turis. Wanita bisa berjalan sendirian di malam hari tanpa rasa takut, dan insiden pencurian atau penyerangan sangat minim dibandingkan dengan negara lain dengan status ekonomi serupa. Kekuatan paspor. Paspor Georgia secara mengejutkan kuat memberikan kebebasan perjalanan yang mengesankan. Warga negara dapat memasuki negara-negara Schengen dan sebagian besar Eropa tanpa perlu visa, yang jarang terjadi untuk negara dengan kondisi ekonomi seperti Georgia. Hanya Kanada, Amerika Serikat, Australia, sebagian Asia Selatan, dan Inggris yang mewajibkan warga Georgia mengajukan visa sebelum kedatangan. Secara global, hanya 64 negara yang memberlakukan persyaratan visa bagi pemegang paspor Georgia. Kemudahan mobilitas ini menjadikan paspor tersebut kuat di kawasan Kaukasus dan Eropa Timur. Warga Georgia dapat bepergian secara luas untuk bisnis, studi, dan pariwisata, memperkuat koneksi internasional. Keunggulan perjalanan ini mencerminkan hubungan diplomatik Georgia yang semakin membaik dan upaya pemerintahnya untuk lebih terintegrasi dengan Eropa dan Barat. Pariwisata sebagai pendapatan utama. Pariwisata adalah urat nadi Georgia, menyumbang lebih dari 6 miliar setiap tahun untuk ekonominya. Pada tahun 2024, Georgia menyambut sekitar 5 juta turis, setara dengan seluruh populasinya. Tbilisi, ibu kota, berkembang pesat karena pariwisata, dengan tur terorganisir, perjalanan perahu di sepanjang Sungai Kura, dan atraksi seperti jembatan perdamaian yang futuristik dan menara jam bersejarah yang menarik pengunjung sepanjang tahun. Pedagang lokal menjual tur langsung di jembatan dan jalanan, musisi memainkan lagu tradisional untuk sumbangan, dan tur perahu berharga sekitar 10 per orang untuk perjalanan 30 menit. Pertumbuhan pariwisata stabil pada 7% per tahun, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung restoran, transportasi, dan pelaku budaya. Kekuatan sektor ini membantu Georgia mengatasi keterbatasan pembangunan industri. Tarian tradisional dan nilai sosial. Tarian tradisional adalah bagian integral dari identitas Georgia. Di Tbilisi, sering terlihat orang-orang secara spontan menampilkan tarian Kaukasia di jalanan yang ramai, diiringi oleh speaker portable. Para penari ini bukan profesional. Remaja dan orang dewasa menari dengan percaya diri, menunjukkan keanggunan dan kebanggaan akan warisan mereka. Orang Georgia sangat menghargai sejarah mereka, dengan kebanggaan nasional tertanam dalam budaya mereka. Mereka berorientasi pada keluarga, mengutamakan kesetiaan dan hubungan jangka panjang daripada koneksi sementara. Banyak yang memikirkan pernikahan di usia awal 20-an, dengan persetujuan keluarga sangat penting. Rasa kebersamaan yang kuat tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana kerabat sering tinggal bersama selama puluhan tahun.
Budaya pemuda dan ruang modern. Budaya pemuda modern di Georgia sangat bersemangat dan cepat mengadopsi pengaruh Barat. Di Tbilisi, tempat seperti Fabrika melambangkan perubahan ini. Dulunya sebuah pabrik jahit era Soviet, tempat ini telah diubah menjadi kompleks sosial besar dengan hostel berwarna-warni, kafe modern, bar, ruang kerja bersama, dan mural artistik. Pada siang hari, para kreatif muda bekerja dengan laptop di halaman terbuka. Pada malam hari, acara musik mengisi ruang dengan penampilan indie, elektronik, dan jazz, menarik pelajar dan orang asing. Suasananya alternatif, dengan pengunjung mengekspresikan gaya beragam, dari estetika Eropa minimalis hingga pakaian jalanan grunge. Fabrika mewujudkan kebebasan dan kreativitas yang diidamkan oleh pemuda Georgia. Bahasa dan alfabet. Bahasa Georgia unik dan kompleks, membentuk bagian kunci dari identitas negara ini. Sekitar 1 juta orang Georgia yang tinggal di luar negeri terus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di Turki, Iran, Rusia, dan Azerbaijan. Alfabet Georgia dengan 33 huruf bulat dan melengkung, tidak terkait dengan aksara Latin atau Sirilik, membuatnya hampir tidak mungkin dibaca atau ditulis oleh orang luar tanpa belajar. Tidak ada negara independen lain yang menggunakan aksara ini, menambah eksklusivitasnya. Rambu jalan, nama toko, dan iklan hampir seluruhnya dalam bahasa Georgia menimbulkan tantangan bagi pelancong. Kata-kata memiliki kemiripan dengan bahasa Turki dan Rusia karena pengaruh sejarah, tetapi tata bahasa dan strukturnya tetap berbeda. Geografi dan demografi. Georgia memiliki luas sekitar 70.000 km persegi, menjadikannya negara yang relatif kecil berdasarkan luas daratan. Namun, lokasinya yang strategis sangat signifikan. Di utara, berbatasan dengan Rusia, di timur, Azerbaijan, di selatan, Armenia, dan Turki, dan seluruh perbatasan baratnya terletak di sepanjang Laut Hitam. Posisi ini secara historis menjadikan Georgia persimpangan antara Eropa dan Asia, memadukan budaya dan jalur perdagangan yang beragam. Meskipun ukurannya kecil, lanskap Georgia sangat bervariasi, dari pegunungan Kaukasus yang diselimuti salju hingga pantai Laut Hitam yang subtropis dan lembah yang subur. Populasinya sekitar 5 juta, dengan sebagian besar tinggal di pusat kota seperti Tbilisi dan Batumi. Identitas dan aspirasi Barat. Identitas modern Georgia dibentuk oleh ketegangan antara Timur dan Barat. Meskipun menghadapi masalah internal seperti Abkhazia dan Ossetia Selatan yang mencari otonomi, pemuda Georgia sangat mengidentifikasi diri dengan Eropa. Gaya pakaian, preferensi musik, dan tren media sosial mereka mencerminkan pengaruh Barat. Dalam beberapa tahun terakhir, demonstrasi pro-Eropa besar telah memenuhi jalanan Tbilisi karena kaum muda menuntut integrasi dengan Uni Eropa, reformasi liberal, dan modernisasi. Banyak yang menentang pengaruh politik Rusia, memandang Eropa sebagai jalan menuju kebebasan yang lebih besar, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Perpecahan generasi ini kadang-kadang bertentangan dengan pandangan yang lebih tradisional yang berakar pada pengalaman era Soviet. Nama populer dan agama. Nama perempuan Georgia yang umum termasuk Maryam, Nino, Katerina, dan Anna. Sementara nama laki-laki seperti Georgi, Surab, Mikkel, dan David sangat umum. Maryam dan Mari berasal dari Maria, Ibu Yesus, mencerminkan akar Kristen yang mendalam di Georgia. Sekitar 85% orang Georgia menganut Kristen Ortodoks dan iman mereka terlihat di mana-mana. Dari ritual harian hingga bendera salib merah dan putih yang menonjol, simbol abad pertengahan yang diadopsi kembali pasca era Soviet.
Gereja-gereja menghiasi cakrawala kota dan bukit pedesaan. Dengan hari raya, agama dirayakan secara nasional. Pengabdian agama ini membentuk struktur keluarga, tradisi pernikahan, dan kode moral Georgia. Meskipun kaum muda sedang memodernisasi, rasa hormat terhadap adat ortodoks tetap kuat. Mata uang. Georgia menggunakan lari gel sebagai mata uang nasionalnya. Saat ini, 1 euro setara dengan sekitar 3 lari, sementara 1 lari bernilai sekitar 14 lira Turki, menjadikannya lebih kuat dari banyak mata uang regional. Nilai tukar yang menguntungkan ini menguntungkan pelancong dari Eropa dan Turki, memungkinkan mereka menikmati layanan dan produk dengan harga lebih rendah. Nilai lari tetap relatif stabil, meskipun ada fluktuasi ekonomi regional, memberikan daya beli kepada penduduk lokal dibandingkan dengan negara tetangga. Namun, barang impor tetap mahal relatif terhadap pendapatan lokal. Bagi orang Georgia, gaji tidak sesuai dengan standar Eropa, tetapi kekuatan lari memberikan sedikit bantalan ekonomi untuk para digital nomad dan turis yang memperoleh mata uang asing. Tantangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan Georgia menghadapi tantangan signifikan. Guru di sekolah negeri berpenghasilan sekitar $500 per bulan, sementara mereka di lembaga swasta dapat menghasilkan hingga $1.000, masih rendah menurut standar internasional. Banyak pendidik yang sudah lanjut usia, stres, dan kekurangan sumber daya pengajaran modern. 2 peringkat penelitian global menempatkan sistem pendidikan Georgia di bawah 90 teratas dunia atau sekitar peringkat 70, menunjukkan kekurangan serius. Orang tua sering mengeluh tentang kurikulum yang ketinggalan zaman dan pengajaran bahasa Inggris yang tidak memadai, membatasi daya saing global siswa. Meskipun sekolah swasta menawarkan fasilitas yang lebih baik, mereka tetap tidak terjangkau bagi sebagian besar keluarga. Kesenjangan pendidikan ini memengaruhi tenaga kerja, menciptakan ketidaksesuaian keterampilan, dan mendorong banyak pemuda ambisius untuk mencari studi di luar negeri. Kemahiran bahasa Inggris. Kemahiran bahasa Inggris di Georgia tetap rendah. Meskipun dapat dipahami bahwa orang Georgia, paruh baya, dan lanjut usia berbicara bahasa Rusia sebagai bahasa kedua karena pengaruh Soviet, bahkan pemuda yang bekerja di sektor pariwisata seringkali kesulitan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Pengemudi taksi dan pemilik toko sering menjawab dalam bahasa Rusia atau Georgia ketika didekati dalam bahasa Inggris, menciptakan tantangan bagi turis. Di sekolah, pendidikan bahasa Inggris meningkat perlahan, tetapi keterbatasan sistemik dalam kurikulum dan pelatihan guru tetap menjadi hambatan. Di tempat wisata seperti Tbilisi dan Batumi, staf hotel dan pemandu sering berbicara bahasa Inggris dasar, tetapi di daerah pedesaan, pemahaman sangat minim. Hambatan bahasa ini membatasi potensi pariwisata Georgia dan peluang bisnis internasional. Budaya mengemudi dan lalu lintas. Mengemudi di Georgia terkenal kacau. Pengemudi minibus Marshrutka dan taksi sering ngebut, berpindah jalur, dan mengabaikan aturan lalu lintas. Pejalan kaki harus sangat berhati-hati, bahkan di zebra crossing, karena banyak pengemudi mengabaikan hak jalan mereka. Standar keselamatan kendaraan longgar, hampir setengah dari mobil rusak diimpor dari luar negeri dengan cacat parah dan digunakan tanpa perbaikan estetika. Banyak yang menggunakan gas alih-alih bensin karena harga yang lebih murah, meskipun ini meningkatkan polusi. Biasa melihat mobil tanpa bumper atau kap, bahkan kendaraan dengan setir kanan dari Inggris beroperasi di jalan Georgia. Pada akhir 2023, Georgia memiliki hampir 2,5 juta kendaraan terdaftar, menunjukkan 1 mobil untuk setiap 2 orang. Biaya hidup. Biaya hidup di Tbilisi melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Apartemen standar dengan 2
atau 3 kamar tidur disewakan seharga 800 OO 1.000 per bulan, sementara villa mewah berharga 3.000 atau lebih. Mengingat gaji rata-rata Georgia, harga ini sangat tinggi. Banyak penduduk lokal tidak mampu membeli perumahan independen dan terus tinggal bersama orang tua hingga usia 30-an. Gangguan utilitas sering terjadi. Pemadaman listrik atau air selama beberapa jam terjadi, sehingga penduduk mengikuti halaman media sosial, lingkungan untuk pembaruan pemadaman harian. Meskipun sewa mahal, biaya lain seperti makanan, transportasi, dan layanan dasar tetap terjangkau untuk pengunjung asing. Bagi turis Eropa atau digital nomad, Georgia menawarkan alternatif biaya rendah dengan infrastruktur perkotaan yang layak. Hewan liar. Tbilisi menjadi rumah bagi sekitar 70.000 hewan liar, sebagian besar anjing. Hewan-hewan ini umumnya tidak agresif, tetapi jumlahnya yang banyak bisa membuat kewalahan bagi pengunjung yang tidak terbiasa dengan anjing jalanan. Selain itu, pemilik anjing jarang membersihkan kotoran hewan peliharaan mereka, meninggalkan trotoar penuh dengan kotoran. Menginjak kotoran hewan adalah kejadian umum, sering disambut dengan tawa dari penonton daripada simpati. Pemerintah menjalankan program sterilisasi untuk mengendalikan populasi liar, tetapi hasil yang terlihat masih lambat. Meskipun ada masalah ini, banyak penduduk lokal memberi makan anjing jalanan, memandang mereka sebagai bagian dari komunitas. Hewan liar tidur dengan damai di taman dan trotoar, terbiasa dengan kehidupan kota. Taman yang damai. Untuk ketenangan jauh dari kekacauan perkotaan, Fake Park di Tbilisi adalah tujuan populer. Terletak di bagian barat kota, taman ini memiliki jalur pejalan kaki yang lebar, pohon-pohon tua yang tinggi, taman bermain, dan banyak bangku, menciptakan lingkungan yang damai untuk relaksasi. Masuk gratis, menarik keluarga dengan anak-anak, penduduk lokal lanjut usia, dan komunitas ekspatriat seperti orang Ukraina dan Rusia. Penjual es krim, kios makanan ringan yang terjangkau, dan pengelola anjing berkontribusi pada suasana yang tenang dan ramah. Dibandingkan dengan pusat pemuda yang ramai seperti Fabrika, Fake Park sering dikunjungi oleh orang-orang berusia di atas 30 tahun yang mencari interaksi sosial yang lebih tenang. Taman ini juga dikelilingi oleh lingkungan elit dengan kafe mewah dan kompleks apartemen modern. Gaji rendah dan perjuangan pensiun. Gaji rata-rata bulanan Georgia berkisar antara 500 hingga 600 SUS, dengan 9 dari 10 orang berpenghasilan kurang dari 1.000 duli. Pembayaran pensiun untuk lansia bahkan lebih rendah, antara 100 tulis dan 150 per bulan, membuat hidup mandiri hampir tidak mungkin. Akibatnya, sering terlihat lansia menjual barang di trotoar atau menjalankan kios kecil untuk bertahan hidup. Banyak pensiunan terus bekerja meskipun menghadapi kesulitan fisik. Meskipun penduduk kota dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui pekerjaan terkait pariwisata, populasi pedesaan menghadapi kemiskinan yang lebih dalam dengan peluang terbatas. Sekitar 25% orang Georgia hidup dalam kemiskinan yang signifikan. Bagi turis, ini berarti layanan seperti transportasi, makanan, dan obat-obatan relatif murah, tetapi bagi penduduk lokal. Manfaat pajak untuk investor. Untuk menarik investasi asing, Georgia menawarkan insentif pajak yang kompetitif. Tarif pajak penghasilan standar adalah 20%, jauh lebih rendah daripada Eropa atau ASEAN, di mana tarif bisa mencapai 40–50%. Bisnis kecil dengan keuntungan minimal dapat mengurangi pajak penghasilan mereka menjadi hanya 1%. Selain itu, jika pendapatan tahunan tetap di bawah ambang tertentu, individu mungkin dibebaskan dari pajak penghasilan sama sekali.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong digital nomad atau pendiri startup untuk pindah ke Georgia. Namun, prosedur birokrasi dan korupsi sesekali masih dapat menantang investor. Secara keseluruhan, lingkungan pajak Georgia adalah salah satu yang paling ramah investor di kawasan Kaukasus, memposisikan diri sebagai pusat yang sedang berkembang untuk perdagangan regional. Sejarah dan asal-usul. Sejarah Georgia yang kaya membentang ribuan tahun. Negara ini adalah pewaris kerajaan kuno seperti Kolchis dan Iberia yang berkembang sekitar 400 SM. Tanah ini terkenal dalam mitologi Yunani, dengan Kolchis menjadi tujuan Jason dan Argonauts. Seiring waktu, kerajaan seperti Lazika membentuk identitas etnisnya. Abad pertengahan melihat masyarakat Georgia dipengaruhi oleh Arab, Bizantium, Persia, dan Rusia, masing-masing meninggalkan jejak budaya. Pada era modern, Georgia menjadi bagian dari Uni Soviet hingga memperoleh kembali kemerdekaan pada 9 April 1991. Sejarah berlapis ini menciptakan budaya yang tangguh dengan bahasa, aksara, dan tradisi yang unik. Meskipun didominasi asing, orang Georgia mempertahankan identitas nasional mereka. Apa pendapat Anda tentang kehidupan di Georgia? Apakah Anda ingin mengunjungi atau tinggal di sana? Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dan jika Anda menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk menyukai dan mengikuti untuk cerita unik lainnya dari seluruh dunia.